Shalom, perkenalkan nama saya Isya Marsanda Suru dengan NIM 2274201007. Saya mahasiswi dari kelas A122 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memaparkan makalah saya mengenai hukum dagang. Di bawah dosen pengampu Dr. Gladi Engel Dendape, SHMH. Kata pengantar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia dengan materi tentang hukum dagang. Dalam penulisan makalah ini, penyusun berusaha menyajikan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya penyusun menerima kritik dan saran yang positif dan membangun dari rekan-rekan pembaca untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Manado, 5 Oktober 2022. Daftar isi. Kata pengantar. Bab 1 pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penulisan, D manfaat penulisan, E metode penulisan. Bab 2 pembahasan. A pengertian hukum dagang, B sumber hukum dagang, C berlakunya hukum dagang. Bab 3 penutup. A kesimpulan, B saran. Bab 1 pendahuluan. A latar belakang. Zaman semakin modern, kebutuhan manusia makin terus bertambah dan tidak ada puasnya. Banyak produsen yang menguras pikiran-pikiran yang kreatif untuk meningkatkan kualitas produknya, agar mampu bersaing dalam merebut pasar. Karena tingginya persaingan produsen, terkadang menyebabkan salah satu produsen melakukan persaingan tidak sehat. Dalam persaingan tersebut, terkadang produsen melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hukum perdagangan yang bertujuan agar saingan produsennya mengalami kurangnya penghasilan yang berdampak pada kerugian atau bangkrut yang berskala besar. Dari permasalahan yang terjadi, maka dibuatlah suatu peraturan perdagangan yang disebut hukum dagang. Hukum dagang ini dimanfaatkan agar dapat mengatur berjalannya suatu perdagangan dan mencegah dan memberikan sanksi kepada produsen atau perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. B. Rumusan masalah. Pada makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada makalah ini antara lain. 1. Apa pengertian dari hukum dagang? 2. Apa saja sumber-sumber dari hukum dagang? 3. Bagaimana berlakunya hukum dagang? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka salah satu tujuan dari makalah ini antara lain. 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian hukum dagang. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sumber-sumber dari hukum dagang. 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan berlakunya hukum dagang. D. Manfaat penulisan. Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman pentingnya hukum dagang. E. Metode penulisan. Metode penulisan makalah ini menggunakan metode Rich Library dan Rich Internet sebagai referensi yang ada kaitan atau hubungannya dengan makalah yang saya buat dan kemudian disimpulkan dalam bentuk makalah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian hukum dagang. Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain.
atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini, perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan, menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia dan badan-badan hukum satu dengan yang lainnya dalam bidang perdagangan. Pada mulanya, kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Pada awal mula, hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Dagang KUHD yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUH Perdata. Antara KUHP dan KUHD mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat terlihat dari isi pasal 1 KUHD yang berisi. Adapun mengenai hubungan tersebut adalah spesial derogat legi general yang berarti hukum yang khusus yaitu KUHD dagang, mengesampingkan hukum yang umum yaitu KUHP perdata. B. Sumber hukum dagang. Pada awalnya, hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi atau mengumpulkan aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber-sumber hukum tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Beberapa sumber hukum dagang yaitu A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHD Wetboek van Koophandel Indonesia W.V.K. KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan, di mana kekurangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Sesuai pasal 1 KUHD, KUHP menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUHP, khususnya buku 3. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditunjuk untuk kepentingan perdagangan. C. Peraturan perundang-undangan. Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum dagang. Di antaranya 1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau PT. 3. UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. 4. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. 5. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. D. Kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUHP bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya, tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya. C. Perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan pasal 1338 KUHP, disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian, ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya, dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat di mana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB atau free on board, maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal. F. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan hukum dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat untuk dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam-macam perjanjian internasional. 1. Traktat, yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Kepres nomor 25 tahun 1989. 2. Konvensi, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya Konvensi Paris yang mengatur tentang merek. C. Berlakunya hukum dagang. Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang. Tetapi sejak tahun 1938, pengertian perbuatan dagang dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha atau perusahaan. Ada beberapa sumber hukum dagang antara lain. 1. Yang berasal dari perjanjian. Semua perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak seperti perjanjian asuransi, perjanjian ekspeditur, perjanjian pembayaran utang, perjanjian lainnya, atau wesel, cek, obligasi perantara dalam perdagangan, misalnya makelar, komisioner. 2. Yang berasal dari undang-undang. Adanya yang berasal dari UU adalah KUHD dan KUH Perdata. Peraturan-peraturan khusus di luar KUHD. A. Peraturan tentang pengangkutan dengan kereta api STB tahun 1927 nomor 262. B. Peraturan tentang pengangkutan dengan kapal terbang STB tahun 1939 nomor 100 dan nomor 10. C. Undang-Undang Failismen. D. Peraturan tentang perusahaan asuransi jiwa ATB tahun 1941 nomor 101. E. Usance atau kebiasaan dalam perdagangan. F. Jurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-keputusan hakim terutama yang menyangkut masalah perdagangan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan 1. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia dan badan-badan hukum satu dengan yang lainnya dalam bidang perdagangan. 2. Beberapa sumber hukum dagang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHD, Witbooi van Koophandel Indonesia, W.V. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan, kebiasaan, perjanjian yang dibuat para pihak dan perjanjian internasional. 3. Beberapa macam perjanjian internasional. Traktat, yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara, dan konvensi, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. B. Saran 1.1. Setiap pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi perdagangan harus menaati seluruh peraturan atau hukum perdagangan yang berlaku di setiap negara yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena penataan hukum yang berlaku dapat memperlancar perdagangan sehingga pendapatan suatu negara akan naik pula seiring dengan peningkatan transaksi perdagangan. 1.2. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan pengaturan dalam ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional yang akan datang dalam hal antara peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu KUHD.
1.3. Perlu adanya literatur atau sumber bacaan yang secara komprehensif membahas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan selesainya makalah ini, saya harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, saya sebagai penyusun makalah berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apakah teman-teman sekalian masih bingung mencari tempat kuliah? Tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai? Namun dengan tenaga pendidik yang profesional, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.